Ya guys, Bang Kodok is back pada video kali ini. Bang Kodok akan kembali melanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex episode 298 part yang ke-16. Jadi seperti apa keseruannya dan seadrenalin apakah cerita lanjutannya, jadi langsung saja ditonton video ini sampai udahan. Cekidot. Sekarang kita lanjut ke cerita dan prediksi kita yang telah sampai pada saat Himawari dan Kurama yang membuat kita terkenang kembali karena Kurama adalah sosok penting yang telah tewas di era Boruto. Dan akhirnya ia muncul kembali di manga Boruto to Blue Vortex bab ke-9. Walaupun tubuh Kurama menjadi mini dan baru muncul di tubuh Himawari akan tetapi komunikasi mereka cukup intens, itu sama seperti Naruto Uzumaki yang berkomunikasi dengan Kurama waktu dulu. Bang Kodok tetap yakin bahwa Kurama akan menolong Himawari. Kemarin Bang Kodok sudah memprediksikan jika Himawari pasti akan bertanya tentang kematian sang ayah kepada Kurama. Himawari berkata, "Apa kau tahu bahwa ayahku sudah tewas 3 tahun yang lalu, dia dibunuh oleh Boruto yang merupakan sebagai anak angkatnya sendiri. Aku sebenarnya ragu kalau Boruto lah yang telah membunuh ayah dan ibuku." Kurama yang mendengar Himawari sepertinya ragu. Kurama langsung berkata, "Lalu di mana ayah dan ibumu dimakamkan?" Himawari langsung terdiam dan sambil berkata, "Kami tak menemukan tubuh mereka dan seperti hilang di telan bumi. Akan tetapi dari lubuk hati yang paling dalam aku masih tidak percaya bahwa ayah dan ibuku telah tewas di tangan Boruto. Dan perasaanku saat ini mungkin mereka masih hidup tapi entah sedang berada di mana." Kurama pun terlihat terdiam. Kurama kemudian berbicara, "Kau memang merupakan anak dari Naruto Uzumaki." Dan jawabanku adalah, "Kau benar Himawari." Himawari pun bertanya, "Apa yang kau bicarakan itu aku masih belum mengerti. Apakah mungkin ayah dan ibuku masih hidup?" Sebenarnya Kurama sangat ingin sekali menjawab pertanyaan dari Himawari. Akan tetapi skene berpindah dulu kepada sang ilmuwan jenius Amado di sebuah ruangan laboratoriumnya. Setelah dia memerintahkan Delta untuk lebih dekat kepada Shinjujura, Amado pun akhirnya mengetahui bahwa Jura adalah merupakan pecahan dari Jubi ekor 10 yang bertransformasi menjadi mirip manusia. Lalu kemudian Jura yang sudah melihat Kawaki mengaktifkan karmanya dan sudah siap untuk bertarung mati-matian dengan Jura. Amado kemudian memerintahkan Delta untuk tidak ikut membantu Kawaki dulu agar si anak pang Kawaki itu bisa mengasah kemampuan regenerasinya. Seperti sebelumnya karena kekuatan pemulihan dan karma Kawaki tersebut mungkin bisa menghadapi Jura. Skene lalu memperlihatkan Shinjujura yang kemudian menyuruh Kawaki untuk segera pergi saja, dengan ekspresi wajah yang marah. Jura berbicara, "Sebenarnya urusanku bukanlah denganmu, akan tetapi jika kalian terus mencoba untuk menghadang dan melawanku, sungguh sangat terpaksa aku akan membunuhmu sekarang juga." Dan tiba-tiba ketika Jura sedang berbicara, Kawaki sama sekali tak memperdulikannya dan dia langsung maju dan menyerang dengan besi baja hitam Dekokutennya. Jura pun langsung menghindar dan bersiap menyerang dengan menggunakan Mokuton miliknya. Mereka saling jual beli serangan dan beradu jutsu. Kawaki dengan menggunakan karmanya dan Jura juga menggunakan Mokutonnya menyerang secara beradrenalin di udara. Dan kekuatan Kawaki langsung naik level ketika dia menggunakan karmanya. Dan ini bahkan langsung berefek kepada karma milik Boruto. Padahal Boruto saat ini sedang berada cukup jauh dari Kawaki. Akan tetapi Boruto yang sedang mengawal tim 10 pun harus merasakan adanya getaran atau sensasi yang berbeda pada karmanya. Pada saat ini Boruto yang terlihat sedikit panik itu hingga membuat sang kodoknya pun bertanya kepadanya, "Ada apa dan kau kenapa Boruto? Apakah sekarang kau sudah bisa merasakan efek karma dari Kawaki?" Boruto pun menjawab, "Kau benar sekali dan ini membuatku sungguh tidak nyaman dan ini adalah sesuatu yang tak bisa kubiarkan." Dan Boruto pun kemudian berkata ke Shikadai, Boruto berkata, "Sebenarnya tidak ada tempat yang aman bagi kita. Meskipun kita meninggalkan desa Konohagakure dan pergi ke desa lainnya. Sejujurnya kita pun masih belum tahu seperti apa kemampuan sensorik yang dimiliki oleh para Shinju itu. Bisa saja bahwa dia masih bisa mengetahui lokasi kita dan oleh karena itu aku berniat membawa kalian ke dalam sebuah dimensi yang tak bisa ditemukan oleh Jura." Kurama pun yang mengendalikan tubuh Himawari kemudian belum bisa menjawab pertanyaan Himawari karena dia sedang menjawab ucapan Boruto. Akan kemanakah mereka bersembunyi dari kejaran Jura?
Lalu Kurama berkata, aku akan ikut bila tempat yang kau rekomendasikan itu adalah tempat yang aman untuk kita bersembunyi. Karena feelingku berkata bahwa para Shinju akan terus mengejar kita dan terutama Jura memiliki banyak kemampuan yang masih belum kita ketahui. Aku saja yang nyumput di tubuh Himawari bahkan bisa dilacak oleh Jura dan sebab itulah yang membuatku cukup sedikit panik. Dan Shikadai pun dibuat pusing oleh Boruto karena dia masih ragu terhadapnya karena dia merasa ini hanyalah sebuah tipuan dari Boruto. Dan Shikadai pun menjawab, aku hargai usulanmu untuk membantu kami dan Himawari. Akan tetapi kami takkan pernah bisa melupakan siapa dirimu 3 tahun yang lalu Boruto. Kesedihan dan rasa marah kami setelah mendengar kabar bahwa Hokage ke-7 dan istrinya tewas di tanganmu itu merupakan sebuah pengkhianatan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu biarkan kami yang menentukan kemana kami akan pergi bersembunyi. Lalu kemudian skene berpindah kepada Kawaki yang sedang melawan Jura, terlihat mereka saling jual beli serangan. Akan tetapi Kawaki dia masih memiliki niat baik untuk melindungi desa Konohagakure dari serangan yang dibuat oleh Jura. Lalu Kawaki kembali maju sambil memegang baja hitam di tangannya. Dan Jura pun berkata, kau memang tak mengenal katak menyerah. Lalu Kawaki pun berbicara, diam kau dan terimalah seranganku. Jura pun sontak langsung mengeluarkan biju damanya, tapi kali ini biju damanya cukup besar yang mengarah ke arah Kawaki. Akan tetapi Kawaki langsung menghilang dan menyusutkan tubuhnya. Dan akhirnya dia pun terhindar dari serangan biju dama Jura itu. Akan tetapi biju dama itu pun pada akhirnya mengenai rumah penduduk desa Konohagakure. Dan pada akhirnya banyak rumah penduduk desa yang telah hancur. Dan shinobi pendeteksi melaporkan bahwa telah banyak kehancuran terhadap rumah penduduk yang terjadi di desa. Shikamaru pun yang sibuk dengan rencananya. Kemudian memerintahkan mereka untuk segera mengevakuasi semua penduduk desa. Shikamaru pun berbicara, ini hanyalah untuk pencegahan agar tak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Gunakan semuanya karena kemungkinan tidak lama lagi akan ada banyak bangunan yang akan hancur efek serangan dari mereka berdua. Lalu Kawaki pun membesarkan kembali tubuhnya dan langsung menyerang dengan baja hitam ke arah Jura. Jura pun menahannya dengan kedua tangannya. Dan melihat ke arah mata Kawaki dengan menggunakan mata Rinnegan-nya. Dan seketika baja hitam Kawaki pun hancur dibuat oleh Jura. Kawaki pun terkejut dan Jura langsung mencoba menyerang dan membunuh Kawaki. Akan tetapi Kawaki langsung mengecilkan tubuhnya untuk menjauh dari Jura. Lalu skene berpindah kepada Kurama yang ada di dalam tubuh Himawari dan menjawab pertanyaan Himawari. Kurama berbicara, saat ini ayah dan ibumu sebenarnya masih hidup dan kau tidak usah khawatir dan tenang saja. Ini mengapa alasanku ada di dalam tubuhmu. Karena ayahmu saat ini sedang berada di suatu tempat yang tak bisa aku deteksi keberadaannya. Sebenarnya aku pun tak tahu kenapa itu bisa terjadi, akan tetapi para biju yang terhubung di tubuhnya kemudian memberitahukannya kepadaku karena cakra mereka saat ini masih berada di dalam tubuh ayahmu. Himawari yang mendengar perkataan Kurama itu terlihat agak syok dan sepertinya ingin menangis meskipun dia sendiri belum tahu apakah perkataan Kurama bohong atau jujur. Setelah momen menegangkan dan mengharukan itu pun akhirnya skene pun harus bersambung. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai udahan. Ingat, video ini hanyalah sebuah teori dan prediksi, jadi jadikanlah video ini sebagai hiburan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam Orochimaru Sensei.